Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Ini adalah channel yang membahas tentang kegiatan tukang rongsok sehari-hari ya teman-teman. Nah, kali ini akan membahas ini teman-teman, rongsokan motor. Rongsokan motor begini, biasanya yang punya itu nggak mau kalau ditimbang teman-teman. Dia maunya dibeli borongan lah, maksudnya dia ngasih harga berapa. Misalnya dia mintanya, ya kalau sudah gini nggak mungkin mahal lah. Kemarin ini orangnya mintanya 250, tapi ada juga pelek-pelek sepedanya, dan saya meminta 200. Akhirnya dealnya 240, tapi ada sepeda kecil dan pelek-pelek sepeda serta besi-besi lainnya sedikit teman-teman. Karena motor begini seandainya masih lengkap, ada peleknya, ada setirnya, ada tangkinya, itu mungkin sekitar 400.000 masih bisa. Tapi karena tinggal seperti ini, jadi 200 itu sudah lumayan lah. Nah, nanti itu teman-teman, karena ini mesinnya kan banyak aluminiumnya, jadi kita harus pisahkan dari batangannya teman-teman. Nah, kalau di sini kalau kita mau rajin, kita preteli mesinnya, ya masih bisa diambil aluminium bersihnya teman-teman. Tapi kalau kita nggak rajin, ya kita bisa jual mesin begitu. Nah, biasanya kalau mesin itu harganya berapa ya, saya sudah gak lupa, kayaknya 8.000 per kilo. Jadi dijual berupa mesin begitu bisa teman-teman. Yang penting mesin motor atau mesin kayak penggilingan beras atau apa gitu, kayaknya 8.000 atau berapa ya per kilo gitu. Nah, kalau parabola begini juga bisa ditembak teman-teman, karena saya sudah cukup hafal. Biasanya beratnya itu 14 atau 15 kilo. Kalau nggak ada tiangnya ya, parabola seperti itu. Jadi kita bisa ngira-ngira, kita misalnya mau beli harga 3.000 ya, berarti kenanya 45.000, begitu teman-teman. Tapi kalau masih ada LCB-nya, ya bisalah dikasih cukup 50.000, karena kan LCB-nya itu aluminium teman-teman ya. Nah, berbeda dengan yang parabola jala-jala begini, ini kebanyakan aluminium, biarpun ringan tapi dia aluminium, dan itu aluminium siku teman-teman, batang-batangannya itu. Jadi dia timbangannya lebih ringan, tapi kalau membeli ya kalau bisa ya diminta 50 juga, tapi kalau nggak mau ya bisa naik-naik lagi. Bahkan ada yang lebih besar dari ini, biasanya eh, saya beli sampai 80.000 karena lebih besar. Tapi kalau kecil begini ya paling ya yang penting dibawanya 80 gitulah. Besi benar-benar anjlok ya teman-teman. Sekarang ya kayaknya cuma 3.000 pengambilan dari bos, padahal biasanya kita membeli di masyarakat juga itu 3.000. Tapi ya sabar sajalah teman-teman, karena ini mendekati lebaran. Mungkin nanti setelah lebaran ada kenaikan lagi. Walaupun yang lebaran tahun-tahun lalu kayaknya nggak seperti itu sih. Tapi ya semoga sajalah, kita berdoa semoga bisa naik kembali agar bisa kita membeli di masyarakat itu tetap harga 3.000 gitu. Karena kalau kita belinya diturunkan, biasa masyarakat itu agak susah teman-teman, karena dia taunya kalau harga besi itu 3.000, kalau kita turunkan menjadi 2,5 apalagi 2.000, itu biasa agak susah, nggak mau dia gitu. Paling nunggu yang lain, nanti yang lain ternyata begitu juga ya, akhirnya ditahan ya. Ya kita yang agak susah carinya. Nggak sama kalau botol ya stabil harganya, nggak pernah naik nggak pernah turun dari dulu ya, segitu terus. Itu aman kalau botol teman-teman ya. Sebenarnya yang paling parah penurunannya juga cuman besi. Kalau logamnya sebenarnya ada juga penurunan, tapi ya nggak seberapa lah. Apalagi kalau kayak saya begini ya teman-teman, yang keliling kan belinya logam juga biasa dengan harga besi, karena tercampur lah misalnya dalam karung-karung seperti itu kan teman-teman ya.
nanti di rumah baru dipisah-pisahkan, atau seperti motor itu kan nanti di rumah baru dipisah-pisahkan, begitu teman-teman. Cuaca di sini sekarang kalau sore menjelang waktu berbuka begitu hujan teman-teman, jadi nggak bisa puas keliling cari besi itu nggak bisa. Padahal sekarang itu kan menjelang lebaran itu biasanya banyak orang yang bersih-bersih rumah. Nah itu bisa dibilang sampah-sampahnya itu dia kumpul, terus pas kita lewat ditimbang gitu teman-teman. Ya seperti inilah, seperti ini ya agak lumayan lah ini, padahal pencarian 3 kali teman-teman, 3 kali sore lah, karena saya keluarnya cuma sore ya. Itu sudah kalau nggak salah sudah habis 2 juta, padahal keluarnya cuma setengah hari saja. Karena memang mendekati lebaran begini orang ya, yang pertama rumahnya dibersihkan, bersih-bersih rumah, jadi yang nggak, barang-barang yang nggak dipakai begitu dikumpulin. Akhirnya pas kita lewat, saya lewat ya dipanggil untuk nimbang besinya. Ya seperti kulkas begini, mesin cuci rusak, atau tangki semprot yang rusak gitu kan, kipas angin rusak, itu kan sudah lama rusaknya teman-teman. Cuma nggak kepikiran mau nimbang, nanti setelah bersih-bersih itu baru ditimbang. Ya seperti sisa-sisa rangka baja gitu kan, sudah lama di samping rumah, tapi lama-lama karena bersih-bersih rumah ya akhirnya pas mau lebaran gini ditimbang, daripada capek membersihkan ya ditimbang gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya kan uangnya bisa untuk nambah-nambah eh, belanja untuk lebaran gitulah teman-teman, walaupun nggak seberapa ya. Itu sebenarnya bukan semua rangka baja, ada yang aluminium. Jadi aluminium siku itu dulu bekas les, kalau orang zaman dulu itu yang panjang itu teman-teman ya, itu lesnya, sengnya itu biasa dikasih les aluminium. Nah itu bekasnya itu lumayan panjang, kemarin saya timbang ada 2 kilo lah. Ya belinya tetap beli aluminium karena ya karena memang dia terpisah, nggak ada besi-besinya, nggak ada plastiknya gitulah. Nah begitu mungkin ulasan hari ini ya teman-teman. Pokoknya seperti inilah, kalau seharusnya kita itu nyari besi sudah mulai mudah karena menjelang lebaran, tapi ya ternyata kita terkendala lagi dengan harga yang anjlok teman-teman. Jadi kita belinya di luar itu agak kesusahan karena masyarakat itu agak tidak mau diturunkan begitu. Jadi ya cuman yang mau saja teman-teman yang bisa kita beli barangnya. Kalau yang nggak mau ya kita lewati dulu, mungkin dia nunggu pembeli besi yang lain, dikira berani lebih mahal gitu. Ya kalau saya lebih baik jujur saja lah, timbangannya dikasih jujur, harga dikasih jujur, kalau cocok ya dibeli, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitulah. Karena katanya ada juga yang berani beli seolah-olah agak mahal, tapi padahal nimbangnya nggak pas gitu. Itu cuman katanya ya teman-teman, tapi mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan semuanya jujur. Jadi kita belinya jujur, harganya juga jujur, supaya kalau turun ya belinya turun, kalau naik ya nanti ya bisa kita naik lagi kan, naikkan lagi gitu kan teman-teman, daripada harus sudah bekerja susah-susah masih ada unsur-unsur tidak jujurnya, itu kan ya rugi 2 kali lah teman-teman, nggak berkah gitulah. Nah itu mesin cuci yang kemarin itu teman-teman, ternyata mesinnya tinggal satu teman-teman, nggak lengkap ya, tinggal 1 biji saja yang bagian pengering. Itu pun juga sudah berdengung saja, sudah nggak bisa terputar. Jadi mesin cuci itu sudah otomatis lah di sate gitulah teman-teman. Untung ya kalau saya beli mesin cuci itu nggak pernah mahal, karena memang kebanyakan plastik ya. Biasa itu paling mahal ya 50.000 saya belinya kalau mesin cuci seperti itu.
Oke teman-teman, demikian saja uploadan saya kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua tetap bersemangat dan banyak rezekinya. Dukung terus ya channel ini ya teman-teman, dengan like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.